Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan secara virtual. Sudah sekian lama kita tidak bertemu, bertatap muka, bertegur sapa. Tetapi media virtual saat ini sepertinya menjadi sebuah alternatif yang terbaik untuk kita tetap bisa menjaga hubungan persekutuan antara saudara seiman, terutama di Kul Simeon Hana ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami boleh ada di dalam persekutuan yang terjalin di Kul Simeon Hana GKI Mundilan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kali ini, dan bersama-sama kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami agar firman yang Tuhan taburkan dapat kami terima dengan baik dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini akan saya ambilkan satu ayat saja dari Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya ulangi ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu realita kehidupan adalah bahwa kehidupan itu terus berjalan. Kehidupan ini atau hidup ini harus terus berjalan sekalipun ada cobaan, ada masalah yang datang silih berganti. Kita tidak bisa kemudian berhenti, di pause dulu, istilahnya tape recorder ya, di pause dulu, kemudian kita lanjutkan lagi perjalanan. Tidak bisa, harus terus berjalan ya, walaupun ada cobaan, walaupun ada masalah datang. Dan dalam perjalanan inilah kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Jadi tidak ada alasan untuk menjalani kehidupan ini berhenti ya. Tidak ada alasan untuk menjalani kehidupan ini kemudian berhenti. Walaupun kesulitan datang silih berganti, ya tetap harus kita jalani. Kita jalani pelan-pelan bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu dari ayat ini, tidak ada seorang pun yang masih hidup itu bebas dari ujian. Dan tiada manusia ketika masih berada di dunia ini terlepas dari cobaan. Tidak ada ya. Orang kaya, orang miskin, orang yang sehat, orang yang sakit, semuanya tetap menerima ujian, tetap tidak lepas dari cobaan ya. Apa yang harus kita lakukan dari sini? Terus jalani kehidupan, karena setiap ujian itu datang atas ketentuan dari Tuhan, atas ketetapan dari Tuhan. Dan semua cobaan yang terjadi ada dalam kendali tangan Tuhan ya. Setiap ujian datang atas ketetapan dari Tuhan, dan cobaan yang terjadi itu ada dalam kendali Tuhan.
Dan ini yang seringkali kita tidak sadari. Ya. Yang kita lakukan adalah berusaha mencari solusi sendiri, berusaha mencari jalan keluar sendiri. Akibatnya apa? Masalah datang, tambah terus, dan tambah terus. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa di dalam hidup ini, ketika kita masih menjalani kehidupan, kita tidak bisa bebas dari ujian, kita tidak bebas dari cobaan, karena itu atas ketetapan Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa di setiap cobaan itu terselip kekuatan yang Dia berikan. Setiap pencobaan itu ada kekuatan yang Dia berikan kepada orang-orang yang berharap kepada Dia, kepada Tuhan. Di setiap kesulitan pasti ada jalan keluar yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Di setiap pencobaan pasti ada jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan. Tinggal bagaimana dengan kita. Kalau tadi saya katakan kita berusaha sendiri, kita merasa mampu sendiri. Tidak. Yang harus kita lakukan adalah duduk, diam, tenang, dan berdoa. Duduk, diam, tenang, berdoa. Apa yang kita lakukan? Kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Karena apa? Pada saat kita menenangkan diri kita, menenangkan batin kita, kita lepaskan pikiran-pikiran kita yang tadi banyak persoalan tadi, maka kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Di setiap kesulitan pasti ada jalan keluar yang Dia tunjukkan. Hal selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi tetaplah bertahan. Kehidupan harus kita jalani. Dengan kita tetap bertahan sekalipun pencobaan itu menghadang, bahkan menerjang kita. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya. Akan datang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Dan mungkin datangnya tidak bisa bersamaan antara satu orang dengan orang yang lain, sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Nah, itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan tadi ada janji yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bahwa ketika kita berhasil menghadapi ujian kehidupan ini, maka ada mahkota yang Dia janjikan untuk kehidupan kita. Tetap jalani kehidupan ini, tetap kita berserah kepada Tuhan, tetap hadapi pandemi COVID ini dengan berserah kepada Tuhan, juga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, karena dari situlah kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan kita tidak menjadi pembawa COVID, ataupun juga kita tidak terpapar COVID. Yang pasti, dengan kita tetap berserah kepada Tuhan, dengan kita tetap melanjutkan kehidupan ini, ada mahkota yang Tuhan janjikan untuk kehidupan kita. Salam sehat, salam bahagia, salam dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada saat ini, di mana Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa di masa pandemi ini kami harus tetap menjalani kehidupan yang harus kami jalani. Kami tidak boleh kemudian berhenti, kami tidak boleh kemudian putus asa, tetapi kami harus tetap menjalani kehidupan ini dengan tetap berserah kepada Tuhan. Pencobaan, ujian harus kami hadapi,
Sehingga ketika kami menyelesaikan ujian yang ada dalam kehidupan kami ini, Engkau sudah menjanjikan mahkota kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada Siapa bilang lansia tidak berguna?
Bangun pagi sembayang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tetap semangat opa, tetap semangat oma. Di hari tuamu, cucu-cucumu tetap memerlukan. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Gigi ompong, telinga tuli, mata pun lamur. Meski perjalanan terpincang-pincang, gaya sedikit sudah gemetar, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap bersandar pada Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.